Allahumma fil lahu warhamhu fihi. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah syaulillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fa in amanu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Fa in amanu, jika beriman siapa mereka, ai al-yahudu wan nasara, maksudnya orang Yahudi dan Nasara, bimithli dengan seumpama, mithlu zaidun adalah zaidah. Sebenarnya cukup bima amantum cukup sebenarnya. Fa in amanu bima amantum, misalnya itu zaidah. Atau gak usah mithla ma amantum bihi, seperti itu. Bimithli ma dengan seumpama iman amantum yang beriman siapa kalian bihi dengan ma, faqad ihtadaw maka benar-benar dapat petunjuk siapa mereka orang Yahudi dan Nasara. Jadi ini adalah prinsip agamanya Allah itu adalah mengikuti millah Ibrahim secara hanif, dan kita tidak syirik kepada Allah. Bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu yang pertama ya, secara hanif dan tidak musyrik. Yang nomor dua adalah kita itu tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan yang lainnya. Semuanya kita imani. Ya, ini prinsipnya. Jadi kita itu iman kepada semua para nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan jika tidak seperti ini berarti salah. Ya. Jika tidak seperti ini berarti salah. Seperti orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Orang Nasrani tidak mengakui Nabi Muhammad. Ya salah berarti. Jadi prinsipnya seperti itu. Makanya kata Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Berarti mereka walaupun seumpamanya menyembah Allah sebenarnya ya, menyembah Allah sebenarnya. Tetapi di satu sisi menyembah juga Yesus ya salah berarti. Syirik berarti itu. Walaupun mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Oke terus. Wa in tawallau, jika berpaling siapa mereka orang Yahudi dan Nasrani, anil imani bihi, dari iman bihi kepada ma amantum bihi, maksudnya berpaling dari prinsip iman seperti ini maksudnya ya teman-teman. Tidak hanya berpaling dari, jadi gini, berpaling dari prinsip iman yang seperti ini, fa innama, maka sesungguhnya, maka hanyalah hum adapun mereka fi shiqaqin itu dalam perbedaan, dalam kerancuan, khilafun ma'akum, fi khilafin ma'akum, dalam perbedaan ma'akum beserta kalian, beda dengan kalian, itu beda berarti. Ya berarti bukan golongan kalian. Fasayakfikahumullah,
Fasayakfika maka akan mencukupkan kah kepadamu, siapakah kepadamu hum kepada mereka, Allah siapa Allah ya Muhammad, wahai Muhammad, sikokohum pada perbedaan mereka. Takut ayah yang telepon. Jadi teman-teman, maka adapun Allah As-Sami' adalah zat yang maha mendengar, li aqwalihim kepada perkataan-perkataan mereka, al-alimu zat yang maha mengetahui, bi ahwalihim kepada tingkah laku mereka, keadaan mereka, wa qad kafahu iyahum dan benar-benar mencukupi, maksudnya membalas membela siapa Allah kepada Nabi Muhammad, iyahum mudur kepada mereka, biqatli Quraidah dengan dibunuhnya Bani Quraidah, wa nafil Nadhir dan dihapusnya, dideletnya Bani Nadhir, wa darbil jizyati alaihim dan diwajibkannya membayar jizyah alaihim atas mereka. Jadi di sini ya teman-teman, setelah menerangkan jika prinsip-prinsip iman Islamnya, agamanya Nabi Muhammad, yaitu mengikuti millah Ibrahim secara hanif dan tidak syirik kepada Allah, juga beriman kepada semua para nabi tanpa membeda-bedakannya, maka kata Allah, jika mereka beriman dengan prinsip iman yang seperti ini, maka mereka dapat petunjuk. Tetapi jika iman mereka tidak seperti ini, ya, tidak mengakui Muhammad, bahkan mereka tidak mengakui Nabi Musa, orang Nasrani dan orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa, ya berarti bukan golonganmu. Maka mereka itu adalah fisikokin, dalam kerancuan, khilaf, beda dengan Muhammad, fisikok. Dan juga teman-teman ingat ya, di sini kata Allah, Muhammad, kamu jangan khawatir, walaupun seumpamanya tidak ada ancaman dari mereka, fasayakfikahumullah, Allah yang akan memenangkanmu, maksudnya fasayakfika itu Allah yang mencukupimu, itu maksudnya Allah yang akan membelamu, maksudnya fakafau. Nanti ya kalah mereka memang Bani Quraidah. Seperti itu. Contohnya seperti dibunuhnya Bani Quraidah, dideletnya Bani Nadhir. Tetapi sekarang mereka menang lagi ya. Orang Yahudi ya, menang sekarang. Menang di dalam ekonomi. Kita kalah. Ya kenapa? Karena orang Islamnya bodoh. Kalah lagi sekarang. Tetapi jangan khawatir, walaupun kalah secara ekonomi, kita tanamkan iman kepada generasi-generasi kita. Makanya ya harus dengan contoh sebenarnya ya, contoh perilaku. Jadi jangan mengancam-ngancam dengan harus beriman dan terlalu menampakkan kekasaran, apalagi di depan umum. Itu apalagi sekarang digoreng, apalagi zaman sekarang pasti digoreng oleh netizen itu. Tambah memperburuk agama kita kalau kita itu berperilaku yang tidak mencontoh. Dan kata Allah, wa huwas samiul alim. Artinya gini, kenapa kau diakhiri dengan wa huwas samiul alim? Supaya membuat yakin kepada diri Nabi Muhammad dan kepada kita bahwasanya Allah itu maha mendengar bisikan-bisikan mereka di antara mereka. Seumpama mereka punya siasat buruk, Allah maha mendengar. Al-alim juga mengetahui seperti itu. Dan juga Allah maha mendengar tentang rintihanmu, tentang minta tolongmu kepadaku, kepada Allah seperti itu. Jangan khawatir, aku mendengar, bukan tidak mendengar. Seumpama kan gini ya, kadang-kadang teman, kalau kita itu sering dianiaya, hidupnya sudah miskin, masih teraniaya, terzalimi kan kadang ya, oleh orang-orang yang lebih kuasa gitu. Itu kan kadang dalam puncak sangat sedih itu, kadang-kadang kita itu merasa, kenapa Allah tidak mendengar? Kan ya, bahasanya
Allah kok kayaknya tidak melihat apa yang terjadi kepada kezaliman yang enggak, jangan khawatir. Allah itu As-Sami'ul Alim. Semuanya ada, Pak. Ada, nanti akan dibalas, jangan khawatir. Tapi di sini fasayakfikahumullah. Seperti itu. Oke, terus. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghatullah, celupannya Allah. Apa celupan? Celupan itu apa? Winter ya, pakai winter ya biasanya ya. Kalau nyelup itu. Jadi kalau nyelup itu teman-teman bukan seperti ngecat. Kalau ngecat itu kan catnya, pewarnanya hanya masuk di permukaan. Kalau celup itu sampai ke pori-pori masuk. Jadi Allah itu mencelupkan. Sibghatullah. Sibghatullah masdarun, celupannya Allah masdar menjadi masdar muakkadun yang ditaukiti la amanna. Muakkidul li amanna, yang memperkuat li amanna kepada amanna. Wa nasbu bi fi'lin muqaddarin. Adapun nasabnya sibghatah, kan sibghatah dibaca fathah itu dinasabkan bi fi'lin muqaddarin dengan fi'il yang dikira-kira. Ai sabbaghanallahu, sabbaghana mencelup kepada kami Allah, sebab kepada Allah. Wal muradu bihi, adapun yang dimaksud biha dengan sibghah, dinuhu adalah zatnya Allah. Alladzi yang fataran nasa yang menciptakan sebab an-nasa kepada manusia alaihi sesuai dengan fitratullah. Lidzuhuri atharihi karena jelasnya sisa jejaknya dinuhu ala sahibihi terhadap pemilik dinuhu. Kasibghi seperti celupan fi thawbi di dalam baju. Waman dan siapa? Aila ahad, tidak ada seorang pun. Ahsanu itu lebih baik minallahi dari Allah, sibghatan apanya, pencelupannya, penciptaannya sama. Tamyizun menjadi tamyiz, itu menjadi tamyiz. Wa nahnu dan adapun kami lahu kepada Allah abidun adalah orang-orang yang menyembah. Qala al-yahud Oke, jadi di sini ya. Jadi gini teman-teman. Sibghah itu celupan ya, atau apa namanya ya, cetakan Allah. Bisa bermakna cetakan Allah. Jadi cetakan Allah itu celupan agama yang dicelup, yang sesuai, artinya bisa seperti ini. Agama yang sesuai dengan kehendak Allah, yang seperti prinsip di atas itu. Paham ya? Yang seperti itu, di prinsip di atas itu maksudnya beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Seperti imannya Nabi Ibrahim, milahnya Nabi Ibrahim, dan juga beriman kepada semua para nabi dan tidak membedakannya. Itu sibghatullah, celupannya Allah seperti itu. Jika ada celupan yang tidak seperti itu, cetakan yang tidak seperti itu, ya berarti salah. Dan itu jangan khawatir, itu adalah yang paling baik bagi Allah. Faman ahsanu minallahi sibghah. Seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu maksudnya. Yang nomor dua, ada yang mengatakan seperti ini teman-teman. Sibghah di sini maksudnya fitratullah. Fitratullah itu maksudnya gini, kalian itu diciptakan sesuai dengan fitrah Allah, fitrah Islam maksudnya. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ditanya apa itu fitrah? Fitratul Islam. Jadi semua itu jadi kalau bermakna fitrah, Allah di sini ingin menerangkan bahwasanya kalian itu sebenarnya ya mengikuti fitrah Allah, maksudnya beriman kepada Allah itu. Jika kalian tidak beriman kepada Allah, berarti itu tidak mengikuti fitrah. Tidak mengikuti fitrah berarti mengikuti yang tidak baik. Pasti yang sesuai dengan fitrah Allah pasti yang baik. Contoh seperti ini ya. Fitrahnya manusia itu adalah menyembah kepada Allah. Semakin dia benar penyembahannya, maka dia semakin dekat kepada fitrah aslinya. Jika ada orang seumpama kafir, ateis, tidak menyembah kepada Allah, berarti dia tidak sesuai fitrah. Artinya gini, kalian itu sudah makan, ya, itu berarti kenyataan sudah makan itu. Sama seperti fitrah itu kenyataan sudah. Terus ditanya sama orang, kamu sudah makan apa tidak?
Kalian mengatakan tidak. Sel tidak ini di dalam otak, data tidak makan itu tidak ada sebenarnya di dalam otak ya. Di dalam pengalaman kita, di dalam memori kita tidak ada otak itu. Sel tidak makan itu tidak ada. Artinya otak itu dan energi itu harus mengeluarkan energi yang banyak dan harus memutar otak untuk mengatakan tidak. Karena datanya nggak ada. Paham? Tapi kalau bicara sudah makan itu datanya ada di memori. Jadi untuk mengatakan makan itu lebih mudah kepada hati. Tidak butuh energi yang banyak dan otak tidak perlu berkreasi. Jadi sebenarnya ya sibghatullah itu, fitratullah itu, menyembah kepada Allah itu lebih diterima oleh watak kita sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita memaksakan diri mengatakan tidak ada Tuhan, tidak menyembah, itu sebenarnya tidak sesuai dengan kemauan diri sendiri. Karena sesuai dengan kemauan sendiri. Kemauan kita sendiri itu ya sesuai data yang ada. Apa data yang ada? Kita itu mengenal Allah, beriman kepada Allah. Seperti yang di alam primordial, kita itu sudah dipersaksikan kepada Allah, alastu birabbikum. Kita itu sudah punya data bersaksi kepada Allah bahwasanya Allah itu Tuhan kita di alam primordial kita. Jadi ketika lahir semuanya kita tidak mengaku, itu sebenarnya lebih berat kepada jiwa kita. Karena harus mengada-ngada. Kalau komputer nggak bisa ya. Komputer ya mau menampilkan sesuatu, datanya nggak ada ya nggak bisa. Celeng, tidak ada. Tetapi karena manusia itu bisa berbohong gitu ya. Ya akhirnya sebenarnya lebih jujur komputer kan. Lebih jujur komputer. Tapi berat sebenarnya karena tidak sesuai dengan awal penciptaan. Sama seperti orang bilang sayang, bilang tidak sayang padahal sayang. Datanya kamu itu sayang dalam memorimu, perasaanmu tak sayang. Seperti itu. Oke, ini yang nomor 2 ya. Ada tafsir kalau kalian baca di maksudnya seperti di Qurtubi gitu. Maksud sibghatullah ini adalah dulu gini teman-teman. Dulu itu orang Nasrani ketika mau menasronikan anaknya itu semacam dibaptis ya, dibaptis. Makanya di atas kunu hudan aw nasoro. Jadilah kamu orang Yahudi dan Nasrani. Dibaptis semacam selain dibaptis selain diindoktrinisasi, didoktrin, juga semacam dihipnotis. Setelah mau dihipnotis maka dia disiram semacam diadukan dengan air, dibaptis dengan air ya. Dibaptis dengan air air ma'udiyah. Allah tidak sebenarnya dalam diri kamu walaupun seumpamanya kamu itu terbaptis semama. Ingat dalam diri kamu ada secercah sebenarnya fitrah Islam itu. Dan itu tidak akan hilang. Artinya kita itu masih punya kalau ada orang yang kadung tersesat ya, kita itu tetap diharuskan berdakwah supaya semacam menyalakan api yang masih padam itu. Tapi bahan bakarnya ada di situ. Tinggal dipantik saja, dipantik. Sebenarnya ada itu, enggak hilang itu. Sibghatullah itu tidak hilang. Sibghatullah itu tidak hilang. Jadi sibghah fitrah yang ada dalam setiap sanubari manusia itu tidak hilang walaupun seumpama kita itu dibaptis oleh mereka. Seperti itu. Ya, makanya ini teman-teman sibghatullah man ahsanallahu sibghah itu oleh para ulama kan biasanya diamalkan supaya selamat dari gendam gitu ya, dari hipnotis gitu. Kalau baca ini oleh guru saya dulu ketika di perjalanan di banyak Arami baca ini sibghatullah man ahsanallahu supaya kesadaran kita itu anti gendam baca ayat ini. Nah ini terserah kalian mau diamalkan, tapi saya maksudnya boleh diamalkan ya, karena dulu guru saya itu ya menerangkan saja gitu ya, tanpa ada kata-kata ajas tukum. Tapi ini banyak diamalkan memang. Coba kalau tidak percaya gini saja, praktek langsung
langsung eksperimen namanya. Kalian digendam atau dihipnotis, tidak baca ini masuk apa tidak, dan setelah itu coba lagi dihipnotis dengan baca ini sebelumnya. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Seperti itu. Nah, ini teman-teman, ini yang nomor 3. Tafsir yang nomor 4 adalah ini seperti gini, bahwasanya manusia itu adalah penciptaannya itu paling paling mendekati kepada sifat-sifat Tuhan, sempurna di dalam diri manusia. Makanya nanti manusia itu dikatakan di hadis Bukhari itu ya, la tadribul wajha, janganlah kalian itu memukul wajah kalau memukul. Fa inna Adam khuliqa ala suratir Rahman. Karena Adam itu tercipta sesuai dengan citra Ar-Rahman. Di hadis yang lain fa inna Adam khuliqa ala suratihi. Maka Adam itu diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Maksudnya dalam diri manusia ini sifat-sifat Tuhan yang 99 asma-asmaul husna itu paling sempurna. Di dalam wajah saja kan kita ya, dalam wajah saja itu menampilkan sifat-sifat Tuhan ya. Bisa benci, bisa marah gitu kan ya. Bisa cinta yang tampil di wajah, bisa tersenyum. Kalau hewan yang lain bisa tersenyum tuh. Bisa menampilkan wajah. Sifatnya enggak bisa. Hanya cuma kuda mungkin, tapi itu senyum apa namanya? Bukan ya. Ada apa namanya? Kera tersenyum enggak itu teman-teman? Tidak seperti manusia. Tidak sesempurna manusia. Manusia ini adalah sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Paham? Tapi ini tidak bisa saya terangkan lebih lanjut ya. Artinya seperti itu. Manusia dicelup itu teman-teman, dicelupkan kepada sifat-sifat Allah itu paling sempurna daripada yang makhluk lain. Seperti itu. Anggap dalam tanda kutip dicelupkan ke sifat-sifat Allah. Oke, terus ya. Wa nahnu lahu abidun kata. Jadi prinsipnya wa nahnu dan kami lahu kepada Allah abidun itu yang tunduk. Ini ada 2 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, lahu didahulukan ya. Padahal sebenarnya wa nahnu abiduna lahu. Kenapa? Maksudnya ini bermakna qasar, hanya kepada Allah. Maksudnya bermakna wa nahnu dan kami hanya kepada Allah abidun itu menyembah. Penyembah bukan. Dan yang nomor 2 yang perlu kalian pahami adalah abidun pakai isim ya. Pakai isim, bukan ya'budun atau na'budun, tetapi abidun. Berarti apa? Ini istubut, tetap. Maksudnya identitas kami sudah ini. Menyembah kepada Allah ini adalah identitas kami. Bukan hanya hal kami, kalau bukan hanya fenomena kami, tapi ini merupakan sudah identitas kami. Bukan status ya. Kalau status kan bisa berubah ya. Status WA kan hilang kan nanti kan ya. Realnya kan gitu. Ini enggak, abidun ini teman-teman lebih kepada sesuatu yang tetap. Seperti itu. Lebih kepada sesuatu yang tetap. Dan juga di sini untuk mengatakan tentang prinsipnya umat Nabi Muhammad itu di atas ya, wa makana minal musyrikin. Tidak mengatakan wa makana yusyrikun. Tetapi kalau yusyrikun, kalau pakai fi'il ya teman-teman. Kalau pakai fi'il ya'budun itu lebih kepada pekerjaan. Bisa saja sekarang ya'budun tapi nanti tidak. Jadi ketika kita beriman kepada Allah itulah status kita, identitas kita. Bukan hanya status ya, identitas. Ada identitas, ada profil, ada status. Sebenarnya yang mana? Identitas kalian kan KTP itu kan ya. Statusnya kan hanya status, nikah atau tidak kan gitu kan ya. Ini bukan hanya status teman-teman, identitas. Makanya pakai isim seperti itu. Pakai isim, subut. Jadi inilah kami, seperti itu maksudnya. Dan kami itu menyembah kepada Allah, hanya kepada Allah kami menyembah. Sedangkan kalian tidak, maksudnya seperti itu ya. Kalau dimunasabahkan kepada yang atas, kalian tidak seperti kami. Seandainya seperti kami, kalian hanya kepada Allah menyembah ya.
maka yahtadun mereka. Faqadih tadau, maka dapat petunjuk. Oke. Qala al-yahudu, berkata seorang Yahudi lil muslimina kepada orang muslim, nahnu ahlul kitabil awal. Kami itu adalah ahli kitab yang pertama, maksudnya Taurat. Wa qiblatuna, adapun kiblat kami, aqdamu itu lebih dahulu, walam takun al-anbiya'u minal Arab, dan tidak ada siapa para nabi itu minal Arab, itu dari orang Arab. Walau kana Muhammadun nabiyan, dan jika ada siapa nabi itu nabiyan, lakana minna, dia seharusnya dari kami. Ini ada kejadian seperti itu. Fanazalah kul atuhajjunana wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya? Masih lama? Wah, masih lama terus. Masih lama terus. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya benar, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Qul, katakan Muhammad. Jadi dulu orang Yahudi itu mengatakan kitab kami itu adalah kitab yang awal, dan kiblat kami itu kiblat yang terdahulu, paling awal. Dan tidak ada sejak dulu itu nabi dari bangsa Arab. Seharusnya Nabi Muhammad itu dari bangsa Arab, seharusnya seperti itu. Turun ayat, Qul, katakan Muhammad lahum kepada mereka, atuhajjunana, apakah kalian mendebati kami, mendebati siapa kalian kepada kami, takhosomunana, berdebat siapa kalian kepada kami, fillahi, di dalam Allah, tentang Allah, anistofa nabiyyan min al-Arab, yaitu tentang memilih siapa Allah nabiyyan kepada nabi min al-Arab, dari Arab, wa huwa rabbuna wa rabbukum, wa huwa adapun Allah rabbuna adalah Tuhan kami, wa rabbukum, dan Tuhan kalian, falahu, maka itu haknya Allah, ayyastofa, memilih siapa Allah min ibadih, dari hamba-hamba Allah, man, kepada orang yasha'u, yang berkehendak siapa Allah. Walana a'maluna, walana, dan bagi kami, a'maluna, adapun berbuat amal-amal kami, nujaza biha, nujaza dibalas siapa kami, biha apa, dengan amal, walakum, dan bagi kalian, a'malukum, adapun amal kalian, tujazauna, dibalas siapa kalian, biha, dengan a'malukum. Fala yab'ud, maka tidak jauh, ayyakuna fi a'malina, ayyakuna ada fi a'malina, di dalam perbuatan kami, amal-amal kami ini, apa sesuatu nastahiku, yang berhak siapa kami, bihi, dengan al-ikram, kemuliaan. Wa nahnu, dan adapun kami, lahu, kepada Allah, mukhlisun, adalah orang-orang yang mengikhlaskan, memurnikan, ad-din, pada agama, wal amala, dan amal, dunakum, beda dengan kalian. Fanahnu aula bil istifa, maka sebenarnya kalau melihat dari sini, kami itu lebih utama daripada untuk dipilih, maksudnya orang Arab, ya, dari bangsa kami itu. Wal hamzatu lil ingkar, adapun hamzah adalah lil ingkar. Wal jumalus salasu, dan adapun jumlah yang 3, maksudnya lana a'maluna, walakum a'malukum, wa nahnu lahu mukhlisun, ahwalun, itu adalah hal-hal. Oke lah, sampai di sini saya terangkan besok, ya. Ada pertanyaan? Ada yang tanya? Sudah, kalau tidak ada, sallallahu yang fana ma'alimna yang alimuna ma'alam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabati lana fi dini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, bifaqihna wa faqih ahlana, wa qarabati lana fi din. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok
cepetan ya. Langsung.